menurut Bang Daman Tuhan itu kan ya. Silakan. Dia pernah dengar mereka Suara abang nggak ada, kecil. Oh, ketutup bantal. Abang berdiri ini HP-nya ya. Mikrofon HP di bawah bang biasanya. Jadi saya pernah dengar mereka debat masalah betis Tuhan nampak itu. Apakah betis itu dapat disebut sebuah bentuk daripada organ tubuh manusia? Ya, gini bang. Kita semenjak SMP, ini SMP dulu, baru kita masuk ke ilmu tinggi ini. SMP bahasa Indonesia kita diajarkan dengan kalimat yang namanya hiperbola, personifikasi, hiperbola, personifikasi, metafora. Jadi itu apa? Kalimat-kalimat yang berbentuk sastrawi. Kalimat-kalimat yang berbentuk sastrawi. Apa itu kalimat yang berbentuk sastrawi? Kalimat yang berbentuk sastrawi tidak boleh dijadikan perumpamaan tanpa ada kata-kata keterangan yang membawa pikiran kita bahwa itu makna sastrawi. Mana contohnya? Kalau saya bilang bang, aku melihat kambing di hutan, maka ini adalah kambing yang sebenarnya. Tapi kalau aku bilang, aku tadi bermain bola bersama kambing. Oke, kalau aku ngomong, aku bermain bola bersama kambing dengan ada penyebutan main bola, maka menunjukkan bahwa ini perumpamaan seseorang yang disebut dengan kambing, berarti dia bau. Berarti menggantikan kata kambing kepada orang yang bau karena ada penyebutan lapangan bola. Oke, sekarang kita meninjau. Al-Quran mengatakan Allah tidak serupa dengan apapun. Ya, simak perbandingannya. Allah tidak serupa dengan apapun. Kambing tidak bisa main bola. Kita sebutkan, aku bermain bola bersama kambing, dia bodoh banget. Menunjukkan apa? Ini bukan kambing yang sebenarnya. Akan tetapi, ini kambing yang diistilahkan kepada orang yang bau badannya. Saya bilang, Allah tidak serupa dengan apapun. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah punya tangan. Oh ya udah, berarti bukan tangan. Ini menunjukkan apa? Perumpamaan terhadap kekuasaan Allah. Allah mengatakan, apa yang dikatakan? Wa kullu nasin awhama tashbiha awil huwa fawid warum tanziha. Dan setiap perkataan Allah yang membawahi kamu seakan membayangkan bentuk Allah, awilhu awfawid warum tanziha. Takwil olehmu. Artinya apa? Wujudkan makna perumpamaan, wujudkan makna sastrawi. Karena apa? Allah telah mengatakan, contoh, kambing tidak bisa main bola. Allah tidak serupa dengan makhluk. Aku bermain bola bersama kambing. Menunjukkan apa? Ini tidak mungkin makna sebenarnya. Pasti ini makna perumpamaan karena otakku mengatakan kambing tidak bisa main bola. Ketika otakku mengatakan Tuhan tidak serupa dengan apapun, jadi kalau Tuhan ngomong betis Allah, kaki Allah, tangan Allah, ya ini perumpamaan. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu. Allah ingin menunjukkan ini kata-kata yang mewakili kata-kata kekuasaan. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka itu. Diungkapnya betis, ditunjukkan apa? Bahwa semua daripada manusia itu akan diungkap nanti di hari kiamat. Udah selesai. Karena Allah udah mengatakan, aku nggak serupa dengan apapun. Tapi ya Allah engkau berbetis. Ya udah, aku nggak serupa dengan apapun. Oh iya, berarti ini sastrawi ya. Iya. Sama seperti kambing nggak bisa main bola. Tapi aku tadi main bola bersama kambing, dia bodoh banget, dia nendang nggak kena-kena. Berarti, kambing nggak bisa main bola. Ya udah, lu paham kan? Berarti gua bilang kambing ini menunjukkan apa? Sesuatu perumpamaan kepada orang yang bau badannya. Sama seperti kita mengatakan mulut sampah. Mulut sampah. Apakah mulutnya makan sampah? Bukan. Agar tapi kata-kata mulut mewakili kata-kata omongan. Sampah mewakili kata-kata tidak berguna. Itu ilmu sastrawi. Gitu bang. Jadi betis itu bukan mana yang sebenarnya. Selesai. Oh, jadi menurut abang kata betis bukan menurut itu, abang, menurut ilmu bang. Menurut ilmu bahasa Indonesia kelas 2 SMP. Kecuali abang nggak percaya itu lagi, nggak pernah belajar. Oke, selesai. Ilmu kelas 2 SMP. bukan gini bang. Saya kan nggak terlalu mengerti lah tentang hal itu. Jadi saya berpikir bahwa betis itu ya sudah itu bentuknya seperti itu. Nah dari penjelasan abang, narasi yang abang keluarkan, abang menjelaskan memang sangat detail. Nah, di dalam Quran, apakah semua penyebutan itu adalah sebuah perumpamaan? Ya kan udah dibilang Allah tidak serupa dengan apapun. Kalau ada yang menyerupakan, Allah tidak serupa dengan apapun. Menunjukkan apa? Ini sastrawi. Selesai. Sama kayak tadi kita bilang, kambing tidak bisa main bola. Kalau apapun disebut kambing main bola, berarti perumpamaan. Itu sebuah sastrawi. Apa? Maksudnya dalilnya itu di mana abang bisa menyatakan? Ya Allah, dalilnya otak kita sendiri, keilmuan kita kelas 2 SMP. Dalam bahasa Indonesia ada ilmu badi, ada ilmu bayan, ada ilmu Berarti istiarah. Al-Quran itu hanya dapat dipikir oleh otak seorang anak SD ya?
terlalu lemah ya gitu atau gimana Bang? Coba jelasin ke saya biar saya lebih mengerti. Itu maksudnya pada waktu jenjang SMP sudah dipelajari tuh Bang. Ya. Oh gitu Dan ya. aja yang di SD, SMP tidak ada pelajaran khusus untuk membahas tentang apa? Tentang kritik teks. Karena kalian sudah bani terjemahan. Oh, kalau kritik teks Bible bisa ya, Al-Quran nggak bisa gitu maksudnya atau gimana? Bukan, sekarang begini. Sebentar Daman. Sekarang begini. Waktu kamu SD aja lah dulu atau SMP. Kamu pernah nggak membahas atau mengetahui ternyata Bible kamu tuh bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Yunani? Iya terus. Itu aja dulu. Itu Ya, enggak, terus? itu aja dulu, jangan terus. Pernah nggak kamu tahu waktu SD atau SMP? Oh, ternyata Bible kami ini original teksnya bahasa Yunani. Pernah nggak? Nggak pernah, setahu saya Nah, original nggak teks pernah. original kalau teks kami Bible itu bahasa Aramaik ya atau gimana? bukan, gak usah lari ke situ. Bible kamu aja. Iya, maksudnya Bible itu kan Aduh. karena toko-toko itu kan orang Aramaik ya atau gimana? Bahasa Yunani itu. Dengar dulu. Coba jelasin ke saya biar saya mengerti. Dengar dulu. Yang dimaksud dengan Bang Daman itu kenapa kenapa akal anak SMP, karena jenjang SMP saja sudah mempelajari itu gitu loh. Yang dikeluarkan Bang Daman itu adalah suatu ilmu. Untuk apa? Bagaimana penafsiran ayat Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an bukan terjemahan. Al-Qur'an itu bahasa Arab. Oh, berarti terjemahan Izin- itu izin. bukan Quran Ya ya. gini, izin masuk Bunda Nora. Oh. Izin masuk. Begini Bang, kalau Abang berbicara soal itu mungkin belum masuk ya. Izin ya Bunda Nora. Jadi begini Bang, kalau ilmu pendidikan itu ada berbagai aspek pendidikan, termasuk teori, praktek, dan kebijakan. Bahkan kebijakan ini nanti berkembang. Dalam ilmunya itu ada langkah-langkah ilmu dalam pendidikan Bang, yang disebutkan anak SD saja tahu. Ingat, dalam pemahaman tentang ilmu berpendidikan itu satu, memahami konsep dasar. Konsep dasar. Apa itu definisinya konsep dasar ilmu pendidikan? Terus tujuan pendidikan, fungsi pendidikan, jenis pendidikan. Dan kedua poinnya memahami teori pendidikan. Teori itu apa? Teori belajar, teori kurikulum, teori pengajaran. Poin ketiga, memahami praktek pendidikan. Apa itu? Perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Poin keempat, ini dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan ke jenjang mahasiswa. Ini poin keempat, memahami kebijakan pendidikan, Bang. Ingat, apa itu kebijakan pendidikan? Pendidikan yang didasari oleh ilmu nasional dan negara masing-masing. Apa itu lagi? Implementasi dalam kebijakan. Poin kelima, menerapkan. Ingat, menerapkan ilmu pendidikan. Ini biar Abang tahu. Iya, implementasi. Dan kelima, bukan implementasi atau gimana bahasanya? implementasi, Bang. Oh iya, betul. Implementasi kebijakan. Dan kelima poinnya menerapkan ilmu pendidikan. Ini poin kelima, menerapkan ilmu pendidikan. Apa itu? Mengembangkan, mendefinisikan kurikulumnya, mendesain pembelajaran, mengevaluasi pembelajarannya, dan keenam, terus belajar agar berkembang. Apa itu? Mengikuti perkembangan ilmu dan mengikuti berbagai pengetahuan. Begitu langkah-langkahnya. Jadi makanya disebutkan anak SD saja tahu pembelajaran anak SD. Makanya ada belajar itu step by step, melibatkan pemahaman, aspek pendidikan, teori, praktek, dan kebijakan. Sekian, stay tune, lanjut. Nah, tadi saya sempat menyimak tentang sastra. Maksud saya sastra itu gimana sih Bang artinya? Kenapa harus ada hubungan dengan sastra tentang ayat itu? Karena jelaskan ke saya definisi sastra itu apa? Karena rentannya seluruh bahasa di muka bumi ini ada yang namanya kalimat sastrawi. Gak mesti bahasa Arab. Mana maksudnya contoh? Kita ngomong ya. Bang, bentar Bang. Berbola. Sastrawi itu sastra itu ya begitu atau gimana? Iya, sastra itu nggak bisa langsung masuk sastra tanpa ada keterangan bahwa itu adalah sastra. Misalnya saya ngomong kepada Abang,
Bang, tadi pagi cerah banget mataharinya. Itu matahari yang benar apa enggak? Bang, definisi sastra apa sih, arti sastra? Saya kurang ngerti. Ini lagi ku jelasin melalui contohnya. Dari contohnya aja nggak bisa paham gimana definisinya nanti. Iya Bang Daman. Ya udah, silakan. coba jawab dulu kita main secara logika apa itu sastra. Saya bilang gini, tadi pagi aku ngelihat matahari cerah banget. Itu matahari beneran apa gimana? Enggak, bukan matahari beneran. Tergantung Bang ya. Apanya yang tergantung? Jelas gue ngomong. Bang Leomat apa? Tadi pagi cerah banget matahari. Itu kira-kira apa? Kalau abang kalau saya di Amerika kan pas abang lihat matahari, pas saya malam hari. Bang, ini kan namanya juga tentang sastra, Bang. Memberi contoh dengan melalui suatu kata. Wih, parah kali ya otak mereka ya. Tinggal jawab. Aku ngomong, Bang Leomat, aku tadi pagi ngeliat matahari cerah banget. Kira-kira ini matahari beneran apa gimana? Gini Bang Daman, iya. Maksud saya kan sastra itu ya termasuk apa ya, sebuah bentuk Enggak, karena di otak kau udah mikir aku nggak akan benerin apa yang dikatain Daman. Enggak, gini, di otak kau udah ada afirmasi, pokoknya apa yang dikatakan Daman salah. Sehingga kau menolak semua ilmu yang ku kasih. Bukan, saya bukan menolak. Saya Enggak, begini aja contoh. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai karena perkawinan anak domba dan pengantinnya telah siap. Nah, sekarang saya tanya, apakah anak domba itu merujuk kepada Yesus? Tergantung penempatan Oh, kalimat. kenapa tergantung? Sekarang Yohanes 1 nomor 29. Inilah anak domba Allah. Pertanyaan saya. Apakah itu bisa Wahyu disebut 19 sebuah... nomor 7, apakah anak domba merujuk kepada Yesus? Bunda Nora, apakah itu dapat Saya disebut bertanya, sebuah apakah anak perumpamaan? domba merujuk kepada Yesus? Bentar. Saya bertanya, apakah anak domba merujuk kepada Yesus? Nora, makanya saya tanya tadi Saya definisi bertanya, sastra apakah anak itu domba apa? merujuk kepada Biar Yesus? kita bahas sastra itu, Siapa? kita harus Apakah tahu anak dulu domba merujuk definisinya kepada gitu. Yesus? Apakah anak domba merujuk kepada Yesus? Belum tentu, tergantung penempatan kalimatnya. Apakah anak domba merujuk kepada Yesus? Oke. Belum tentu, Yohanes itu 1 nomor jawaban 29 coba kamu baca. Yohanes Baca 1 nomor aja, saya ada 29. Alkitab. Yohanes Kamu 1 yang nomor bernarasi. 29. Coba Bang Daman baca. Yohanes Kamu 1 yang nomor bernarasi 29. untuk mengungkapkan data, silakan Coba Anda Yohanes 1 tunjukkan. nomor 29. Tolong yang Yang saya moderator bahas di tadi bawah masalah siap sastra dulu. aja. Yohanes 1 Soalnya nomor Bang Daman 29 itu tolong dibacakan. Dia terlalu malu membaca apa ya? Bible-nya. Ternyata Tuhannya dikiaskan kepada binatang. Yohanes 1 nomor 29. Oke, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, sekarang saya tanya. Di dalam Wahyu 19 nomor 7, Yohanes mengatakan Yesus itu anak domba atau tidak? Ini kan kita lari ke apa nih? Sastra kan? Karena kau tadi kan tidak mau menjawab. Ini saya buat ini seperti contoh. Ini baru paham kau. Karena langsung dari Bible-mu. Apakah Yohanes mengatakan anak domba Allah itu adalah Yesus? Sesuai dengan Wahyu 19 nomor 7. Anak domba itu Yesus kalau dari tidak? situ ya iya. Kalau Anak dari domba situ, itu Yesus atau tidak? A. Yesus, iya, B. iya, Tidak. Iya. Oh, Kalau berarti dari- Yesus kawin dari mengawin ya? bacaan itu Nanti iya. ya, Yesus kawin mengawin ya? Iya, nggak masalah. Oh, Emang dia kenapa? kawin nanti. Pengantinnya siapa kira-kira kau? Kan tadi Anda sendiri yang membaca. Loh, Wahyu 19 nomor 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai karena merayakan hari perkawinan anak domba dan pengantinnya telah siap. Ya udah, Tanya saya saya, termasuk di situ, saya. Terus gimana? Yesus kawin ya? Kawin mengawin ya? Iya. Oh, dia kawin sama terus kau? Kawin sama kau? Di situ nggak disebut Leomard. Enggak, kan pengantinnya. Pengantinnya itu siapa? Apakah ada rujukan oh, daripada berarti Yesus kata kawin. itu? Oh, berarti Bentar. Yesus ada calon pengantin. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak masalah. Berarti seluruh umat manusia. Maksudnya Nora yang intelektual ya, yang berpikir cerdas lah, bukan seperti itu. Sekarang gue tanya. Ternyata kapasitas Yesus Nora kawin seperti ya? ini juga batasan Yesus di kawin ya? hadisnya otak Iya, separuh Yesus udah kawin disebutkan. ya? Iya, Yesus kawin kan? Iya, Yesus nggak kawin kan? apa-apa. Iya, kenapa? Oh, berarti Nah, di terus? dalam Wahyu 19 nomor 7 dengar Roten. Wahyu 19 nomor 7 Leomat mengatakan bahwa Yesus akan kawin juga. Ya itu kan udah tercatat begitu.
Oh, berarti pertanyaan kawin tadi ya. saya. Berarti Kira-kira Saya kami Bang diundang Daman nggak? belum jawab. Kira-kira kami diundang nggak? Makanya saya Daman, kau kejar. diundang, kau nanti minta Apa sih undangan, definisi Daman. sastra? Gua Sastra undangan, itu Daman. pengalaman, Pokoknya seperti pemikiran videonya. dan perasaan Kau manusia. bagian video ya, Nah, bagian video ya. Yang Abang Daman ungkapkan adalah pemikiran Abang Daman sendiri, narasi Abang Daman sendiri. Pemikiran aku sendiri kan lucu. Ya, sekarang saya nanya, definisi sastra apa sih? Bang gini bang. Kenapa Bang Daman Gini, harus diam, menjelaskan diam. Quran itu Kalau sesuai dengan pemikiran Abang sendiri Iya. tentang ayat itu? Itu yang saya kejar. Gini bang, abang. Kalau anak domba itu bukan bermakna sastrawi, maka Yesus binatang jadi domba. Enggak masalah, makanya saya juga bisa merujuk pada bahwa itu Allah yang berbentuk seperti itu yang Anda maksudkan. Iya, makanya kita yang berpikir tahu. Makanya anak saya domba. bilang, Bang Daman, definisi sastra itu berarti Anda mengungkapkan pengalaman dan pemikiran Anda tentang ayat Pengalaman itu. sama pemikiran. Lu nggak belajar? Aduh. Sekarang saya nanya, Abang Daman tahu nggak definisi sastra? Dari tadi Abang Daman ngomong itu terlalu Udah, diplomasi. kau jelasin banget ya. saya dengar. Gue jelasin ya, definisi sastra itu Ya. adalah ungkapan untuk menunjukkan Ya. estetika yang bermakna maknawi, paham nggak? Bukan Antara estetika, makna dan maknawi, paham nggak? estetis. Iya apa? Coba jelasin ke aku. Ya, ungkapan pengalaman, pemikiran dan perasaan manusia yang disampaikan melalui bahasa baik lisan maupun tulisan dengan bentuk yang estetis, bukan Oke, estetika. syarat sastra apa? Estetis Syarat sastra sama apa? estetika beda, Bang. Iya udah, syarat Nah, sastra. makanya apa? saya bilang daripada pertanyaan Syarat tadi sastra saya, apa? ayat tadi Syarat Abang agar menerangkan itu ke saya menjadi melalui sastra pemikiran apa? Abang. Apakah Abang bisa dapat dikatakan lebih untuk besar dari Quran? Itu sastra apa? Enggak boleh semuanya jadi sastra, abang. Astagfirullahaladzim. Enggak, dia enggak belajar. Itu bikin capek. Bukan nggak Sekarang belajar. gini, Bang. Bang Coba Daman diam dulu, coba diam ngomong dulu. Aku tadi mau terlalu kasih ke orang pinter di bawah. banget, Udah, nggak usah ke intelektual kamu. Kamu banget, diam. diplomasi Coba banget. diam dulu. Coba diam dulu. Aku kasih ilmu ke orang di bawah. Enggak semua kalimat bisa dikatakan sastra. Kecuali ada mencakupi syarat sastra. Syarat sastra yaitu adanya kata keterangan yang membuat kalimat yang nanti akan dimaknai secara literlek diubah menjadi makna yang estetis. Itu syarat sastra. Belajar di mana, Bang? Diamlah, diam kau dulu. Nanti kau kasih paham kau lagi. Tenang kau di situ. Lanjut Aki. Syarat sastra itu seperti itu. Misalnya saya ngomong, aku tadi pagi melihat matahari yang cerah. Apakah itu bisa kita katakan sebagai perumpamaan? Tidak bisa. Kenapa? Kalimatnya tidak ada kata-kata keterangan yang membuat pemaknaan kita itu ke arah yang sifatnya estetika, kepada kalimat yang sifatnya maknawi, kepada sesuatu. Tidak ada. Apakah ini matahari yang sebenarnya? Iya. Tapi kalau saya sebut, aku tadi pagi melihat matahari cerah banget, lipstiknya merona, senyumannya manis. Besok aku datang ke rumahnya. Ini adalah kalimat, kata-kata keterangan lanjutan untuk mengatakan bahwa ini sifatnya hiperbola, sifatnya sastrawi, sifatnya ini perumpamaan. Maka wajib adanya kata keterangan untuk membatasi hal ini sebagai makna yang literlek. Itu syarat sastra. Sekarang coba buka Ayub 27 ayat 3. Selama roh Allah ada di dalam lubang hidungku. Sekarang gini, kalau kita artikan itu makna literlek, maka setiap kalau ada muslim bermain tinju dengan Kristen, kalau ditinju hidungnya Kristen, yang bonyok Tuhannya. Pertanyaan saya, sastrawinya dari mana? Itu literlek apa sastrawi, Bang? Ayub 27 ayat 3. Roh Allah adalah ada di lubang hidung. Itu sastrawi atau maknanya itu secara literlek? Atau yang ini. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan keperawanannya dipegang-pegang. Nah, itu secara letterlek atau sastrawi? Itu ya, itu bukan sastra dan bukan sastrawi. Dengar Leomar. Dengar Leomar. Itu Bang Daman tertulis bilang juga di itu majalah adalah sebuah populer. perumpamaan. Di majalah populer itu tertulis juga Sastra. itu. Dengar kau. Terus disinkronkan dengan sebuah perumpamaan. Terus Bang Daman bernarasi dengan pemikiran sendiri.
tentang Kok ayat ini. pemikiran sendiri? Kau nggak Tujuan belajar ya? Enggak, dengar dulu. Tujuan Bang Daman untuk Perumpamaan itu menarasikan wajib ayat ini adanya bahwa kata-kata itu adalah sebuah keterangan bahwa itu perumpamaan, perumpamaan. sebuah kiasan kata di dalam pemikiran Nabi Muhammad bahwa itu betis itu adalah sebuah perumpamaan. Nah, ini enggak Bukan sinkron. karena Maksud ada saya enggak kata sinkron. keterangan. Aduh Allah. Udah terlalu banyak bicara, udah terlalu banyak ngomong, kok nggak nyambung? Itu maksud saya. Oke, terima aja Daman. udah Sekarang pakai saya tanya. kata-kata Oke. apa ya? Oke. Saya tanya. Sekarang saya tanya. Maksud kau betis Allah itu sama seperti betis kau? Ya, bisa saya mengatakan merujuk pada situ untuk membantah bahwa Allah itu Oke, tidak sekarang berbentuk. tunjukkan bagaimana bentuk betis Allah. Besarkah, kecilkah, pendekkah, bagaimana? Nah, Iya kan? Begitu, berbicara gitu betis, loh. ya Nora ya. Ya, gimana bentuknya? Inilah akalmu Nora yang Loh, sudah jangan dikatakan. begini. Akal itu kan pertanyaan, itu pertanyaan bukan Makanya akal, itu pertanyaan pertanyaan Anda jawab. nggak logik sekali. Betis itu nggak adalah logik. Sekarang begini. organ tubuh daripada manusia. Begini, Anda dengar, bertanya pada saya bentuk saya dulu, betis Leo, Allah Leo. itu seperti Dengar apa? dulu, Ya Leo. udah Kalau lihat tidak, aja bentuk betis Leo, Anda dengarkan mungkin dulu. seperti Leo, itu. dengarkan dulu. Yang bulat-bulat. Saya kan agak moderator di sini. Ini mana moderatornya? Nah, dengarkan saya. Kami ikuti maumu karena yang diterangkan dijabarkan Daman nggak masuk otakmu karena saya tahu memang otakmu tidak nyampe, ya kan? Mana ada Kristen pintar? Di dalam Gimana Yeremia saya 42 bisa aja kan berdebat udah dengan dikatakan Anda? botol. Hadis Anda saja Udah bilang turunin Anda- aja, sebentar, turunin dulu. Nah, si Kotak-kotak itu. Leo berharap betis itu seperti betis manusia, betis saya, betis Daman. Sekarang saya ikutin. Oke, nggak apa-apa lah. Betisnya Allah, suka hati kau. Kayak Tuhan kau gitu loh, mau bentuk bagaimana suka-suka kau. Makanya kalau kita cari di Google wajah Yesus banyak kali model-modelnya. Ada yang berjanggut, ada yang hitam, ada yang bibir tebal, ada bibir tipis. Nah, sekarang kalau kau bilang itu adalah betis sama seperti betis kau, kira-kira betisnya besar tidak? Kecil tidak? Karena setahu saya kalau besar, kemungkinan suka main bola. Gitu loh. Suka Atau dia nge-gym lagi ya? Parises. Gitu. Kau berharap ketika dikatakan ada betis Allah, tangan Allah ada dua, kau berharap Tuhan yang Muslim itu sama seperti Tuhan kau, najis, tanjong bebe. Kenapa saya katakan begitu? Karena tidak ada fakta di dalam Al-Quran dari mulai surat pembuka Al-Fatihah sampai surat penutup surat An-Nas, nggak ada dikatakan Allah kami itu berwujud. Berbentuk. Wujud itu artinya ada. Tetapi bukan berarti dia berbentuk. Gak ada. Sedangkan Nabi Musa saja tidak pernah bisa menerangkan bagaimana bentuk Tuhannya. Walaupun sudah berfirman kepada dia. Gitu loh. Kau memaksakan Tuhan kami itu sama dengan Tuhan kau yang berak. Kencing. Netek. Mati pula. Kan lucu. Najis lah. Masa Tuhan kami harus hina, dicambuk, ditombak, diludahin, ditampar. Masa Tuhan kami kayak gitu rendahnya? Enggak lah. Tuhan kami enggak terhina seperti itu, Ten. Ya, kalau kau ketawa-ketawa di bawah, sebenarnya kau sudah malu. Karena apa? Ketika ada anak kecil bertanya, Bapak, Tuhan bisa mati. Iya nak, Tuhan kita bisa mati, tapi bangkit lagi. Tapi intinya mati, Pak. Kalau sudah mati apa maha kuasanya? Udahlah nak, imani aja. Cemana lah. Kalau tidak kayak begitu kita nanti dilarang kita makan babi, dilarang kita makan anjing, gitu. Jujur aja lah kau, otak sengklek. Kan yang lain. Aduh, kacau betul bah. Enggak, masalahnya itu ilmu kelas 2 SMP loh, serius. Enggak SMA. Iya, betul itu Akhi. Tadi sudah saya terangkan itu bahwa bagaimana step by step apa ilmu pendidikan itu. Assalamualaikum Paham. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nora, itu tadi itu orang itu sering naik di Komal Muslim, hanya mutar-mutar, bikin emosi. Itu enggak satu bang Tandurusa. Enggak usah pun itu bang, semuanya bang, semuanya. Semua yang ada di atas bumi ini mereka ya begitu. Mereka enggak akan ngerti bahasa Indonesia. Dengar bang, mereka itu memang begitu semua. Mereka tidak paham bahasa Indonesia. Yang pahamnya bahasa domba. Selesai. Gini Sama bang, semua itu. Gini bang, sebenarnya dia paham Bang Damar tadi itu jelasin, dia paham.
hanya mau mutar aja itu. Orang itu kan Ya, terima kasih Bang, terima kasih Bang. Kita sudah paham Bang, sudah bertahun-tahun kita mengenal mereka Bang. di roomnya Mau dia lembut kayak tai pun sekaligus, maupun dia lembut seperti wanita bidadari, kayangan itu tetap munafik. Udah selesai, munafik mereka gak ada. Hipokrit. Harusnya naik itu dia bantah apa yang sudah ini di Bibelnya, misalnya ditantang dibantah itu loh. Bukan Ya, berarti makasih dia Bang, tanya makasih keluar Bang. dari itu. Nah, itu. Ya oke Bang, terima kasih Bang sarannya Bang. Coba naikin alit yang lain lah guys. Ya nggak moderator. Bunda Nora udah lapar itu masalahnya guys. Belum, Bunda Nora itu kalau makan 3 piring, naikin cepet. Satu akun saya tinggal ini lagi yang hidup. Tapi alhamdulillah roomnya itu Faruk ini kan anti rungkat. Sekarang begini ya, kalau room itu rungkat, kita semua tamu kena ya. Kena peringatan kita, bahkan dibatasi gitu. Bukan, contohnya itu Faruk rungkat, tiba-tiba, iya kan? Nah, aku lihat, aku mau live lagi pakai akun itu, tiba-tiba sudah nggak ada lagi akunku, live Anda dihapus. Ya, makanya kita kena punishment, Iya kan? Itu tadi aku sebenarnya Akidaman mau memberikan sastra juga kepada dia itu. Cuman teman-teman di bawah belum ada ngetik iklan gitu kan. Biar tahu dia bawanya sastra. Ini raja sastra nih. Iklan dulu, kasih sastra dulu. Nah, ini sastra sebenarnya. Dengar ya Aliteng, dengar kalian ya, dengar kalian. Ada tertulis di KPRP, kisah para rasul penyesat. Perpuluhan kena embat, bilangan dan bilangin, cerita Aliteng masuk angin. Kejatuhan tuh kejadian, Aliteng grogi gemetaran. Kafir berkata Yesus itu adalah Injil, tapi kenyataannya menyampaikan berita Injil, memberitakan kepada seluruh bangsa Israel, kau sentil semua dalil dasar kau Bani Jahil. Ini firman Tuhan, bukan makanan ataupun takjil, yang bisa kau comot dan kau cemil-cemil. Apabila kalian melihat pembinasa keji itu dan melihat aku, jangan memakai namaku. Dengan lantang mengakui itulah aku, jangan ikuti, jangan imani, dan jangan kau mau. Tapi memang otak kalian dungu dan buntu. Jaminan oten kini ada di Penggadaian, menunggu ditebus dengan angsuran, menunggu keselamatan penuh dustaan atau dibayar dengan perpuluhan. Yang pertama ketololan penyembah bayi ya. Yang pertama ketololan penyembah bayi. Kafir membawa data tulisan majalah Kartini. Yang kedua kedunguan penghuni peti mati. Kafir menjual rumus tutorial CG. Dari awal sampai akhir kafir menangis. Fix berat badannya menipis turun drastis. Gelisah berserak di bangku ngompol pipis. Akhirnya otak psikis tantrum dan kritis. Semua pertanyaan sama sekali tidak dijawab. Muter panik seperti bacaan panduan online map. Panik, tertawa, teriak dan mangap-mangap. Satu masuk akal pun tidak terucap. Kau jual semua doktrin penebus dosa. Dengan cerita iming-iming imani saja. Kau tawarkan pengorbanan kisah dogma dengan tulisan pagan dewa-dewa Roma. Malam ini tertangkaplah tersangka. Ketahuan mencuri dalil dan data. Dengan penyidik Bunda Nora dan Daman Almantikina ya, mengulik semua kejahatan si kafir pendusta dengan vonis pasal berlapis 362. Sampai kapanpun kalian berusaha masuk menyusup, Yahudi pasti melarang, perangi keras dengan takjub. Bahkan kalian masuk ke tanah suci dengan telungkup, haram kalian masuk dengan kepala kombet masih berkulup. Sekian, terima kasih, stay tune. Mantap. Nah itu sastra. Paham Jelas, kalian sini? sastra. Gila, luar biasa sastranya. Ya. Sama seperti itu loh, di dalam Kidung Agung, banyak itu sastra tuh loh. Makanya dibilang Kidung Agung itu kan kidung, nyanyian. Karena gini, tapi Bunda Nora, kita mereka itu, ketika mereka mengatakan ini perumpamaan, standarisasi perumpamaan nggak ada. Karena dalam bahasa Indonesia saja wajibnya ada kata keterangan untuk menjelaskan ini perumpamaan. Kalau kita masuk ini Anda mengatakan ini perumpamaan, apa standarnya? Pasti nggak bisa jawab. Mereka itu cuma bermodal ngomong ini perumpamaan gitu doang.
Masalahnya perumpamaan itu wajib adanya kata-kata keterangan kalau itu perumpamaan. Saya bilang gini, tadi aku sholat di samping kambing, bau banget dia. Di mana? Kambing itu nggak bisa sholat. Yang namanya kambing nggak bisa sholat. Tapi kalau kita sebutkan kata sholat kepada kambing untuk menunjukkan apa? Bahwa ini bukan makna sebenarnya. Kalau saya ngomong, aku lihat kambing di hutan, maka ini kambing sebenarnya. Kenapa? Karena kata-kata saya nggak ada kata-kata keterangan bahwa ini kalimatnya berupa perumpamaan. Tapi kalau saya bilang, aku tadi lihat kambing di kamar mandi, begitu dia keluar, hampir muntah aku masuk kamar mandi itu. Untuk menunjukkan apa? Bahwa ini kalimat yang membatasi kepada perumpamaan. Lah kalau Allah mudah, dia bilang aku nggak serupa dengan apapun. Tapi kau bilang betis, pikir aja sendiri. Aku tidak serupa dengan apapun, tapi kau bilang tangan, ya pikir aja sendiri. Aku tidak serupa dengan apapun, ya tapi kau bilang wajah, pikir aja sendiri. Aku tidak serupa dengan apapun, tapi kau bilang aku punya apa? Ada kaki, pikir aja sendiri. Kan punya akal, udah aku kasih akal, sistem pikir, mekanisme pikir, ilmu berpikir, sastra bahasa, dan bahasa itu menjelaskan tentang sastra. Ya pikir aja sendiri. Makanya Allah mengatakan apa? Afala ta'qilun, apakah kamu nggak berpikir? Itu menunjukkan apa? Islam ini mengajarkan Al-Baqarah tu an-nas, mengajarkan daripada kebinatangan menjadi manusia. Manusia dan binatang sama. Apa? Punya otak, bahkan otak lebih gede otak ikan paus sama manusia. Semua makhluk hidup itu punya otak. Bedanya manusia diberikan kesadaran terhadap fungsi otak. Jadi kalau ada orang yang mengimani sesuatu dan tidak memfungsikan akal, menunjukkan apa? Apa beda mereka dengan binatang yang tak punya kesadaran terhadap fungsi otak? Itu doang. Itu. Ayo, Aliting. Mana lagi Aliting? Ya, pasien selanjutnya. Halo Bang WK siapa namanya? Karena ibaratnya kalau kita bermain andai-andaian nih. Andaikan Yesus beneran Tuhan. Karena ini jadi masalah ya. Andaikan Yesus beneran Tuhan. Halo Bang Semangat, kita sapa dulu. Halo Bang Semangat. Halo. Yo. Ya, selamat malam Bang. Malam. Islam Kristen Bang. Kristen. Mau bertanya apa ditanya Bang? Mau bertanya aja. Silakan Bang. Oke. Kamu namanya siapa? Daman. Kamu makhluk nggak? Makhluk. Nama Tuhanmu siapa? Allah. Ini si siapa ini? Sia ini. Ya yang mengatakan. Tahu. Nggak dikasih tempat dia menghujat Nabi Muhammad. Yang dia mengatakan dari semua istri Nabi Muhammad mana kelamin yang enak. Kurang ajar ini bangsat ini, turunkan. Moderator turunkan. Nggak, tunggu pertanyaannya dulu. Kenapa? Tanya apa? Coba silakan. Tanya apa? Oke. Tadi saya udah bilang. Nama kamu siapa? Kamu udah jawab. Zaman. Alah lama kali ya. Aku butuh pertanyaannya. Sama aku aja. Kau tanya namaku Yudas. Karena aku mengkhianati agama Katolikku dulu. Yudas ya. Aduh, Masya Allah. Binatang kau. Kenapa kau ganti nama sekarang ya? Karena takut kau. Ada videomu menghujat. Kurang ajar. Mimik mama kau dulu kau rasain. Gitu loh. Halo Kak Teti, Pak Pahan. Lanjut. Halo Kak Teti. Tapi gini ya teman-teman, aku mau izin ya moderator. Kalau bisa dinaikkan manusia yang bisa berhitung sama bisa memahami bahasa Indonesia. Tolong. Jangan 1 tambah 1 tambah 1 1. Ah itu udah nggak jelas itu. Mana ada. Aku mau ini. Mau ada.
Aku mau buat satu kejutan. Coba nih Inoten. Ini seru nih. Weh, keren. Ada ini. Halo, yang lain silakan naikkan. Makasih Ram. Makasih Bang Musafir. Aku lagi mau mainin sesuatu sama Oten. Halo Kak Teti. Halo. Bilang, yang lain nggak ada kah? Nggak ada. Oke, santai dulu. Aku bukan apa ya, Bang Daman ya. Yang mendengar aku begini, lebih bagus memang kosong roomku, tiada Oten daripada naik itu. Ya. Saya nggak suka muncungnya mengatakan dari semua istri Muhammad, Mimi siapa yang paling enak. Kan kurang ajar kan, anjing. Pengujat dia tuh Kak Nora, kata dari tadi di bawah. Pengujat dia katanya. Iya. Cara balasnya mudah. Cara balasnya gini. Di antara semua nunut manusia, nunut siapa paling besar? Ya nunut yang maha besar dong. Ya kan? Yesus lah. Gak usah sebut nama begitu, Sa. Kak Zaria, halo. Halo. Kak Zaria. Halo. Nggak ada orang. Aku penasaran dia tadi mau nanya apa, mau bawa kemana. Halo. Nggak ada lagi ya? Aku mau membuat sebuah data ini Aki. Ini terpercaya. Tapi sekalian juga kita menjawab ataupun menunggu dari teman-teman Oten ya. Pasti bebas. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Malam Ya, bang. Bangku. Bang, Ya, Islam ya. Kristen bang? Kristen bang. Oh Kristen. Oke, apa namanya itu sebelum kita masuk ke diskusi kan? Aku ini hampir nggak bisa membedakan bang. Aku mau nanya bang. Menurut abang, kol, kangkung, sama tomat itu ada berapa bang? 3. 3, salah. Berarti abang nggak diajarin waktu SD ya? Itu 1 bang, sama-sama sayuran. Oh iya betul bang. Betul ya? Berarti 1 ya? Iya. Berarti ini yang benar ya? Iya. Ya, bagus. Berarti tomat, kol, sama apa tadi kangkung 1 ya? Kangkung. Iya sayuran. Ya 1 sayuran. Bendanya ada berapa bang? 3. 3. 1 sama-sama sayuran. Kita lihat kol ya sayur. Tetap 1 kok. 2 kali blunder. Tapi kalau kau tanya tadi pasti bebas. Fungsinya hakikatnya ada nggak bang? Nah, gitu baru bertanya aja terus sama Bang Daman itu. Cerdas kau nanti, silakan. Nah, Boleh, bang, Bang. nggak kita ke sayur dulu nanti baru ke Tuhan bang ya. Ya. Nah, jadi itu ada berapa benda bang? Ada 3 benda. 1 bang, kan aku bilang itu sayur. Gimana sih? Mau Iya. kol sayur, mau tomat sayur, mau buncis sayur, ada berapa? Kalau sayuran bang, sayuran itu 3 itu sayuran itu. Oke. Kol. Nah, ini di meja nih, meja nih. Ada kol, ada kangkung, ada tomat. Itu berapa, Bang? 3 sayur. 1, Bang. Gimana cara Bang pikir? Itu 1 loh. Sama-sama sayuran. Gimana sih? Ketiganya sayuran bang. Oh, ketiganya sayuran. Oke. Berarti kalau ada kol, ada kangkung, ada tomat, berarti itu ada berapa macam, Bang? 3 macam sayur. Itu sayuran 1, Bang. Gimana sih? 3 Abang macam. nggak bisa lihat kalau itu 1. Hah? Abang nggak bisa lihat kalau itu 1. 3 macam sayur. Berarti coba teman-teman coba ketik siapa yang salah ini. Itu 1 apa 3 teman? Coba jawab. Itu 1, Bang. Di Ketiganya atas meja sayuran. abang nih ada kol, ada kangkung, ada tomat. Itu 1. Bener nggak? Ketiganya sayuran. Ya elah, jangan 3, itu 1, Bang.
Tapi aku setuju dengan dia, Aki Daman. Karena dibilangnya tiganya itu sayur. Satu sayur di bumi, satu sayur di surga, dan satu sayur yang tidak nampak. Bisa jadi. Tidak nampak jemputin siapa, Bang? Enggak, yang lucunya itu gini teman-teman. Dengan narasi saya dia bisa heran. Saat itu kita bisa tepuk tangan, oh ternyata masih aktif gitu ya. Bagus. Ya. Bang, kalau ada orang ngomong kol, ya di atas meja ada kol, ada Sayur. kangkung, Sayur. ada sawi. Dia Sayur. bilang itu satu, itu bener apa salah kira-kira? Salah. Salah, oke, mantap. Udah selesai. Ya, Oke, betul. yuk Bang, kita masuk diskusi, mantap. Habis ini Karena tadi pertanyaannya itu jumlah. Pertanyaan tadi itu jumlah, berarti abang benar. Silakan, udah lulus, lanjut. Oke, dah, bagus, mantap. Berarti hanya orang gila yang bilang itu satu ya Bang ya? Iya. Ya. Ya nggak Bang? Iya, betul. Iya, cuma orang gila yang bilang itu satu, bener. Setuju saya. Emang orang-orang gila yang kayak gitu, yang aneh, bilang masa kol, sawi, sama kangkung satu. Orang gila ya Bang ya? Coba saya narasikan dulu Bang. Nanti abang komen nanti ya. Ya. Kol itu sayur. Jangan mau dibilang gila bang, bantah bang, aku mendukungmu. Kol itu sayur. Ya. Tomat itu sayur. Baru satu lagi tadi apa itu Bang? Kangkung. Kangkung kangkung. itu sayur. Ketiganya itu adalah sayuran. Bagaimana Tapi Bang? ada berapa Bang? Ketiganya disebut sayuran. Iya, tapi ada Jangan berapa? lagi. Kalau ada di atas meja, pas Abang lihat itu ada berapa? 3. 3. Kalau ada yang bilang satu gimana? Salah dia. Oh salah dia. Salah. Salah dia tuh. setuju. Kalau Dia ada abang sederhana. orang kayak gitu, Abang lulus. injek, batang lehernya injek Bang. Kok bilang satu? Lulus dia, Aki Daman, lulus. Sertifikat jelas, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Yesus. Nah, oke Bang, kita berbicara Bang. Bang, abang agamanya apa? Kristen, Katolik, Protestan atau apa Bang? Katolik Bang. Katolik, bagus Masya Allah. Ya, keren ya. Nah, jadi gini Bang, alasan Anda berada di Kristen kenapa Bang? Kan gini ya, banyak agama nih. Ada Hindu nih, ada Buddha nih, ada Islam nih. Kenapa harus Yesus Tuhannya ajarin kami agar kemudian, Bang, ayolah kembali ini adalah Tuhan yang benar. Kan gitu ya Bang ya. Kenapa Yesus bisa dituhankan Bang? Silakan. Itu memang ditulis di kitab suci itu Bang. Kalau ada kitab suci yang menuliskan Soekarno Tuhan, Abang mau percaya nggak? Enggak. Kenapa Yesus bisa percaya? Kan sama-sama ditulis Bang. Ya karena narasi-narasi di kitab suci itu berkesinambungan Bang. Kesinambungan gimana Bang? Dari sejak Adam dan Hawa diciptakan sampai pada kematian Tuhan Yesus itu berkesinambungan dia. Nah, masalahnya tuh gini Bang, Abang hidup di tahun 2025 yang nggak bisa memastikan kejadian itu benar Bang. Iya nggak? Abang ketemu juga nggak, cuma baca doang. Iya betul. Iya sama. Sekarang pertanyaan saya, misalnya Abang nggak hidup sekarang, hidupnya 2000 tahun yang akan datang. Kitab yang Abang baca namanya kitab Damanus. Siapa yang Tuhan? Daman adalah Tuhan yang hidup di negeri Jakarta, menembus dosa orang Jakarta. Ketika Abang baca itu, saya Tuhan apa bukan? Kalau bukunya tidak kontradiksi bisa jadi Bang Daman ini Tuhan. Tapi pantas nggak saya disebut Tuhan? Kalau catatannya nggak kontradiksi bisa jadi Bang Daman Iya, ini Tuhan. benar, disetujui oleh seluruh dunia. Ya, semua pegang buku itu. Nah, masalahnya ketika Abang baca buku itu, saya adalah Tuhannya. Menurut Abang, saya Tuhan apa bukan? Di tahun itu, di tahun 2000 tahun yang akan datang. Kalau catatannya nggak kontradiksi dan sesuai dengan sejarah bisa jadi Bang Daman ini Ya, Tuhan. berarti enggak, ini sesuai dengan sejarah. Saya Tuhan apa bukan? Tergantung narasi yang di dalamnya Bang. Ya, narasinya dibilang menebus dosa. Narasinya juga dibilang bahwa dia datang dari surga. Ya, dia bahkan lahir tanpa ayah, tanpa bapak, langsung muncul keteplak jadi Tuhan gitu. Mujizatnya? Apa? Mujizatnya ada, bikin Monas puak, bikin Monas sekali tunjuk jadi Monas. Jalan di atas air, terbang di udara, semuanya ditulis. Cuma tulisan doang, tulisan suap, ada tulisannya. Bisa Ya jadi, kan? bisa jadi. Nah,
Bisa jadi dituhankan. Iya, bisa Pertanyaan saya emang benar Tuhan atau sedang dituhankan? sedang dituhankan. Oke, Yesus kenapa Tuhan bukan sedang dituhankan? Iya, sesuai dengan narasinya berkesinambungan dari sejak awal. Ya ini kan bersinambungan saya tadi. Tadi kan saya bersinambungan Abang. Saya ini bersinambungan, saya bilang gini Bang, gini saya bilang. Di kitab saya tertulis, dulunya ada satu sosok, Yesus Kristus. Setelah melihat manusia dari penebusan pertama, ternyata manusia jatuh lagi dalam dosa. Maka Tuhan yang begitu maha kasih, maha cinta, maha segalanya, menurunkan anaknya yang kedua, namanya Daman. Dan kemudian menebus dosa sekali lagi, digantung di tiang Monas. Dengan matinya Daman di tiang Monas, maka terampunlah umat manusia. Dibaca kitab tersebut oleh orang di tahun 2025. Kesinambungan nggak? Kesinambungan, karena setelah era Yesus muncul era Daman. Dibaca nih, dan di seluruh dunia udah mempelajari hal tersebut dan menyetujui ini sejarahnya benar. Pertanyaan saya Tuhan atau sedang dituhankan? Bisa jadi Bang Daman ini Tuhan palsu. Nah, Tuhan palsu ya. Sekarang kenapa saya menjadi Tuhan palsu? Kenapa Yesus tidak menjadi Tuhan palsu? Kenapa Bang? Kayaknya tema ini bagi saya berat Bang. Ya enggak, berat Bang. Ya, kalau berat. Abang, apa yang ada di kepala Abang begitu kepala Abang ngomong, iya juga ya, Abang nggak berani genggam. Karena gini Bang, ini ya aku kasih contoh. Ketika seluruh dunia ya meyakini api itu dingin, bahkan dicatat sesuai sejarah api itu dingin. Tapi begitu Abang lahir, Abang tahu apa itu panas, Abang tahu itu dingin. Begitu Abang rasa itu panas, kebenaran sejati ketika Abang berani menantang dunia dan melawan dunia dan mengatakan, mendeklarasikan ini bukan dingin dan ini panas. Itulah kebenaran yang ada di otak. Sekarang seperti tadi, Abang mengatakan ini berat. Kenapa Abang menjadi berat? Karena otak Anda udah mengatakan ini benar. Lalu kenapa aku tidak berani menggenggam ini? Itu doang. Itu yang menjadi berat karena Abang tidak berani menggenggam kebenaran yang hadir di kepala Abang. Maka berbicara tentang Tuhan Bang, bukan berbicara tentang sesembahan. Karena apapun yang disembah itu Tuhan. Kita nyembah kodok juga Tuhan bagi kita. Kita nyembah buaya juga Tuhan menurut kita. Tapi cuma satu. Karena ada satu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, maka setiap manusia ketika menobatkan Tuhan-Tuhannya masing-masing wajib menunjukkan kelayakan hal tersebut dituhankan. Gitu Bang. Coba narasi Abang tadi tentang api yang panas dan dingin. Api ditulis oleh seluruh dunia. Ada catatannya, misalnya ada catatannya. Seluruh profesor dunia menulis api itu dingin. Oke? Tapi di alam Abang lahir, Abang tahu apa itu panas, apa itu dingin. Begitu Abang rasa ini bukan dingin, ini panas. Kebenaran sejati saat Abang berani menentang seluruh tulisan dunia demi kebenaran yang ada di kepala Abang. Itu kebenaran. Makanya hidayah di dalam Islam itu bukan berbicara belum ada hidayah Bang, bukan. Hidayah itu ketika otakmu bekerja dan ini benar, kamu berani genggam ataupun tidak. Itu doang. Saya jawab narasinya dulu Bang, yang api panas dan dingin. Oke. Jika seluruh profesor di seluruh dunia menyebut api itu dingin, maka arti dingin itu adalah ketika kita kena api, kita rasakan itu kesakitan, tapi disebut dengan dingin, bukan dengan panas. Kosakatanya dibalik, panas menjadi dingin, dingin menjadi panas. Nah, Abang mengerti maksud saya? Tahu. Ya, seperti contoh. Kalau rambut Abang saya bilang, seluruh profesor bilang rambut Abang itu warnanya putih, maka warna itu yang sekarang di kepala Abang itu harus disebut putih, bukan hitam. Dan syarat, orang nggak boleh tahu kata-kata hitam. Saya mau bilang tadi, orang tahu kata-kata dingin, orang tahu kata-kata panas. Dan setiap orang tahu arti panas dingin. Khusus pada api, ya, misalnya pada knalpot orang bilang panas, pada panci orang bilang panas, tapi pada api orang bilang dingin. Maka di otak kita setelah tahu panas dan dingin, ya, kita tahu panas, kita tahu dingin. Begitu seluruh dunia mencatatkan bahwa api itu dingin, di alam kita membuktikan ternyata rasanya sama seperti wajan yang tadi, seperti knalpot yang tadi, menunjukkan apa? Ini bukan dingin, ini panas. Maka ketika otak mengatakan itu panas,
kebenaran sejati ketika kamu genggam ini panas, tulisan itu nggak benar. Untuk menunjukkan apa? Tidak ada afirmasi tulisan apapun yang dapat melawan logika manusia. Karena kita ingat, Tuhan menciptakan logika, menciptakan akal pada kita, pada binatang, pada paus, pada singa, pada gorila, pada biawak, semua punya otak. Tapi bedanya, kita punya kesadaran terhadap fungsi otak. Ketika adanya kesadaran mengafirmasi bahkan mengkonfirmasi isi otak, maka kesadaran itu cuma satu, kesadaran ini benar dan kesadaran itu salah. Masalahnya, akankah tulisan itu mendoktrin kita untuk tidak menyadari terhadap kelogikaan kita, untuk menganggap ini benar? Maka jikalau ada yang namanya afirmasi teks yang membuat kita menolak kebenaran, maka kita sedang menyalahi konsepsi tertinggi daripada kita dinamakan manusia. Maka apa beda kita dengan binatang? Gitu bang. Gini, kalau kita sampingkan Bible, kita sampingkan Al-Quran. Saat saya bilang kata Tuhan, apa yang abang terbayangkan? Saya bilang Tuhan, apa yang abang bayangkan? Pencipta semesta alam. Pencipta, oke. Maka ketika abang sebut dia pencipta, maka haram dia diciptakan. Oke, apalagi bang? Ya itu pencipta semesta alam. Pencipta, oke. Maha kuat, bener? Ya. Oke, maka haram dia maha lemah. Karena saat saya sebut kiri, maka batal kata kanan. Saya sebut kanan, maka batal kata kiri. Saya sebut atas, batal kata bawah. Saya sebut langit, batal kata bumi. Saya sebut kata bumi, batal kata langit. Saya sebut Tuhan pencipta, maka haram diciptakan. Saya sebut Tuhan maha kuat, maka haram dia lemah. Saya sebut Tuhan maha awal, maka haram dia dilahirkan. Saya sebut Tuhan kekal, maka haram dia mati. Maka ketika ada tulisan yang mengatakan bahwa dia seperti ini, namun dilahirkan, kebenaran sejati ketika kamu berhasil menolak kelahiran Tuhan. Karena yang namanya Tuhan, otakmu mengafirmasi dia tidak dilahirkan. Namun ketika dia dilahirkan, maka kamu sedang ribut dengan otakmu. Maka kebenaran sejati ketika kamu menolak ini sebagai Tuhan. Karena apa? Tuhan maha tahu. Tuhan menciptakan aku. Tuhan juga menciptakan otakku. Maka Tuhan juga paling tahu aku waras. Maka dia pasti lebih maha waras. Maka untuk mengeksistensikan dirinya, untuk mewujudkan dirinya, untuk mengatakan dia ada, mengatakan keberadaannya, mengkhianati akal. Karena kalau dia mengkhianati akal, maka makhluk akan menggugat Tuhan dan mengatakan, Tuhan kau ciptakan akal. Saat engkau menciptakan akal, lalu engkau menjadi lembu. Lembu itu lemah. Misalnya jadi lembu, jangan jadi Tuhan nanti nyinggung abang. Jadi lembu, kita bilang. Ketika Tuhan jadi lembu, ya kita bilang lembu itu maha lemah. Kenapa maha lemah? Dia dilahirkan, dia ada, dia sama, dia bahkan bisa disembelih. Lalu bagaimana kemudian aku bisa mengatakan maha kuat, sedangkan saat itu lembu maha lemah? Bagaimana aku bisa menyatukan lemah dan kuat pada satu waktu? Tidak bisa. Karena konsekuensi otakku yang telah engkau ciptakan Tuhan, maka engkau tahu konsekuensi otakku tidak bisa menerima dua yang kontradiksi bersatu dalam satu waktu. Oke, misalnya gini, kiri. Oke, misalnya gini, gerak, diam, gerak, diam. Saya bilang ini gerak dan diam, otak menolak. Karena apa? Saat gerak bukan diam, dan saat saya bilang diam bukan gerak. Untuk menunjukkan apa? Bahwa tolaklah setiap narasi manusiawi yang berupa kitab suci, yang mengatakan itu kitab suci, kalau otakmu tidak bisa menerima ini benar. Misalnya Islam mengatakan Tuhan adalah pintu. Mau dia Islam, mau nabinya Nabi Muhammad, mau kitabnya Al-Quran, maka pintu tidak pantas dituhankan, maka tolaklah Islam. Jikalau Kristen mengatakan Tuhan adalah manusia, mengatakan manusia adalah lemah dan Tuhan kuat, pada satu wadah bersatu kuat dan lemah, maka tolaklah Kristen. Gitu bang. Itu fungsi kita dijadikan manusia dan dibedakan antara kita dengan binatang. Apa? Kesadaran terhadap fungsional akal. Itu doang. Kalau enggak, kita bertanya, Tuhan, kenapa aku nggak kau jadikan monyet? Kenapa aku nggak kau jadikan biawak, kau jadikan batu, atau kau jadikan aku tembok, sehingga aku punya kesadaran terhadap akal. Gitu. Silakan bang, ditanggapi bang. Ya, tadi saya sudah simak tema itu dengan bang siapa tadi di depan saya. Saya berat juga tema itu bang. Tapi
sebelum saya turun, saya ada satu pertanyaan aja nih Bang. Karena Apa itu? saya kan belum bertanya Bang. Iya, silakan. Iya. Gini Bang, pertanyaan saya narasi dulu. Kita sama-sama tahu tanpa Siti Hawa manusia ini tidak mungkin sebanyak ini. Ya, terus yang janggal bagi saya, kenapa di Al-Quran tidak tercatat itu nama Siti Hawa Bang? Alasannya apa Bang? Jangankan di Al-Quran, di Bible juga nggak ada Bang. Bang? Ada Bang. Jangankan di Al-Quran, di Bible juga nggak ada. Justru di Bible mengambil nama Hawa yang ada di hadis Nabi.